lagi di Apa Kabar Amerika. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono, masih dalam suasana Ramadan. Tentunya ini sudah memasuki minggu-minggu terakhir atau mungkin hari-hari terakhir bahkan Alhamdulillah. ya. Alhamdulillah saya juga sudah sampai sekarang belum pernah batal ya, Pets. Alhamdulillah. Meskipun di tengah musim panas ya, Pri, dan juga harinya panjang. Betul. Gitu ya. Nah, kali ini kami mengajak Anda melihat bagaimana komunitas Muslim di Amerika Serikat membentuk dan mendidik dan mengembangkan identitas anak-anak mereka di negeri rantau ini. Nah, di belakang kami itu ada namanya anak-anak kecil, warga keturunan Indonesia yang lahir di sini dan juga sebagian warga Amerika yang lahir di sini ya. Sedang ada pesantren kilat. Wah, kalau pesantren kilat itu kan di Indonesia ya, namanya kalau di sini lebih keren, namanya Ramadan Camp yang diadakan di Masjid Imam Center. Ini masjid kebanggaan diaspora Indonesia. Nah, Ramadan Camp ini bentuknya seperti summer camp ya, karena memang jatuhnya bersamaan dengan musim liburan musim panas. Biasanya kalau anak-anak Amerika itu swimming camp atau camp seni dan sebagainya. Ini camp khusus untuk mengajarkan nilai-nilai Islami, belajar hadis, membaca Al-Quran dan sebagainya. Ini adalah fenomena yang menarik. Iya, karena emang namanya generasi kedua, mereka selalu dihantui oleh krisis identitas. Jadi di sisi lain mereka kan memang orang tuanya Islam dan lahir sebagai Muslim, tapi di sisi lain juga produk Amerika yang bersentuhan dengan nilai-nilai Amerika di sekolahan dan peer groupnya yang mungkin bertolak belakang atau mungkin ya tidak sesuai lah ya. Nah, ini yang berusaha dikembangkan oleh diaspora Indonesia di sini, dan saya pikir banyak juga komunitas Muslim Amerika lainnya yang juga punya program sejenis untuk membina anak-anak mereka bagaimana bukan hanya menjadi Muslim yang baik, melainkan juga menjadi warga Amerika yang baik. Karena ini dalam rangka juga untuk ini, Pri, melawan Islamofobia atau sentimen negatif terhadap umat Muslim. Karena memang ini kan dalam musim tahun pemilu ini namanya sentimen negatif itu memang semakin tinggi juga ya. Sekitar 40, terutama dengan retorikanya Donald Trump gitu ya. Nah, setiap kali saya berbicara dengan tokoh Muslim di Amerika untuk menanyakan bagaimana respons mereka terhadap Islamofobia meningkat, mereka selalu menegaskan kita harus menunjukkan bukan hanya kita ini Muslim yang baik, melainkan juga warga Amerika yang baik. Dan disinilah mereka dididik di tempat-tempat seperti ini, Pri. Karena namanya generasi kedua itu memang menghadapi persoalan yang rumit ya. Jadi kadang-kadang kan namanya remaja kan, pergaulan di sini juga sangat menggoda gitu ya. Kadang-kadang produknya jadi ada dua. Jadi mungkin satu, mereka sangat mengamerika, meninggalkan nilai-nilai Islam. Kemudian yang kedua mungkin soleh. Kemudian terus kalau terlalu soleh, mungkin oleh teman-temannya mungkin dibully ya. Oh, kamu kok terlalu soleh, kamu tidak Amerika. Jadi bagaimana mendamaikan dua dunia ini mungkin bagaimana ya caranya. Meskipun harus diberi catatan juga bahwa kalau untuk di kawasan di sini di Silver Spring, negara bagian Maryland ini merupakan kawasan yang sangat diverse, sangat beragam ya. Dalam arti di sini banyak imigran dari berbagai daerah, dari berbagai bangsa, berbagai agama dan sebagainya. Contohnya di SD anak saya namanya Abioso. Nama Abioso itu tidak aneh, Pri. Tidak aneh ya? Karena nama temannya Nematu. Terus siapa lagi ya, Mambwe. Bahkan mungkin nama-nama Islami yang Muhammad, Akbar. Nah itu juga jadi sudah jamak ya di sini dan ya. Semua orang sangat accepting ya, karena begitu banyak keunikan, jadi tidak ada yang stand out, tidak ada yang aneh. Jadi mungkin krisis kadar krisis identitas di sini dengan mungkin dibandingkan dengan di daerah lain yang daerah pedesaan, di daerah tengah yang lebih homogen ya, misalnya kulit putih semua gitu. Mungkin agak lain gitu ya. Betul. Lebih rendah lah di sini kadar krisisnya itu ya. Meskipun begitu bukan berarti perjuangan para orang tua di sini juga tidak sulit ya, karena selain untuk mendidik anak-anak mereka dengan nilai-nilai Islami, juga nilai-nilai bangsa Indonesia kan, yang tentunya unik dan Nusantara sendiri. Iya. Tapi ini saya lihat ini sudah mulai hening. Tadi kan sempat lari-lari ya. Jadi tadi pas lagi istirahat. Di sini yang jelas saya dengar memang karena anak di sini kan tidak bisa diajarkan dengan cara-cara yang doktrinal. Jadi memang harus diajari dengan metode-metode Amerika, meskipun dengan masukan nilai Islami, tapi dengan metode Amerika ya. Jadi ada tanya jawab, diajak berargumentasi, kenapa itu nggak boleh alasannya apa, ini boleh alasannya apa. Jadi nggak boleh dicekokin, nggak bisa, nggak kayak kita dulu ya, Bro. Nanti malah berontak, kemudian nanti malah takut dengan Islam. Iya, gitu. malah nggak cocok ya. Cocok gitu ya. Nah, seperti itu pemirsa jalan-jalan kami kali ini untuk mengajak Anda melihat aktivitas komunitas Muslim diaspora Indonesia di Amerika Serikat. Minggu depan kita ajak ke tempat lain ya, Pri. Ke tempat lain ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Sementara ini kami pamit dulu. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono. Sampai jumpa.